Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi dari konsep dasar psikologi. Pengertian dari psikologi sendiri dibagi menjadi dua. Psike yang artinya jiwa psikologis, sedangkan logos adalah ilmu. Psikologi mempunyai arti yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan hewan, mencakup juga penerapannya untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Psikologi juga dijadikan sebagai ilmu dan pengukuran. Fungsi utama dari psikologi yaitu dapat mengetahui sikap manusia sebagai upaya untuk menyesuaikan diri serta berhubungan dengan orang lain dengan cakupan grup atau individual. Ilmu yang mempelajari psikologi tidak hanya psikologi saja. Terdapat ilmu lain seperti antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari karakteristik hidup manusia dengan orientasi pada suatu kebudayaan. Sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari setiap kehidupan masyarakat. Ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Politik yaitu ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang mencakup soal kekuasaan. Teori dasar psikologi dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, teori behavioris, yaitu perilaku adalah hasil dari proses pembiasaan atau pengkondisian. Yang kedua adalah teori psikoanalisis, yaitu perilaku adalah pikiran dan tingkah laku hasil dari dorongan atau keinginan. Yang ketiga adalah teori humanisme, yaitu suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan terhadap perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia itu. Objek psikologi dan macam-macamnya. Objek dasar psikologi adalah manusia, karena sifat manusia yang mempunyai sifat kompleks dan unik, sehingga menjadikan manusia sebagai objek dasar psikologi. Objek psikologi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, objek material, yang kedua, objek formal. Objek material yakni objek yang bersifat umum, dilihat dari wujudnya. Objek formal yakni objek yang bersifat spesifik dari segi tertentu. Objek material dibahas yang berkaitan dengan perilaku manusia. Subbidang psikologi dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, psikologi sosial. Yang kedua, psikologi perkembangan. Yang ketiga, psikologi klinis. Yang keempat, psikologi pendidikan. Dan yang kelima, psikologi industri dan organisasi. Psikologi sosial mempunyai pengertian yaitu bidang psikologi yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dan kelompok pada lingkungannya yang dipengaruhi oleh perilaku manusia. Jadi, dalam psikologi sosial, hubungan manusia dan kelompok dipengaruhi oleh perilaku-perilaku terhadap manusia. Cakupan psikologi sosial yaitu perilaku kelompok, psikologi cinta, persepsi sosial, kepemimpinan, agresi, perilaku nonverbal, konformitas, dan prasangka. Psikologi perkembangan yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia tentang bagaimana seseorang tumbuh dan berubah dari saat dilahirkan hingga kematian. Cakupan dari psikologi perkembangan sendiri yaitu masa dalam kandungan, anak bayi, anak kecil, anak sekolah, masa pueral, masa pra-remaja, dan masa remaja hingga masa dewasa. Psikologi klinis mempunyai arti yaitu ilmu yang berfokus pada suatu usaha untuk memahami dan menangani masalah-masalah psikologi, meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, dan mengembangkan kapasitas pribadi. Cakupan dari psikologi klinis yaitu asesmen, intervensi, dan penelitian. Psikologi pendidikan yaitu ilmu yang mempelajari
mengenai fenomena dinamika kejiwaan dan perilaku individu yang berhubungan dengan proses pendidikan. Cakupan dari psikologi pendidikan sendiri yaitu pengetahuan, pembawaan, proses tingkah laku, hakikat, dan ruang lingkup belajar. Psikologi industri dan organisasi yang mempunyai arti yaitu ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia di tempat kerja. Cakupan dari psikologi industri dan organisasi sendiri yaitu pengembangan karir, penilaian, dan pemilihan terhadap karyawan. Psikologi industri dan organisasi biasa disebut dengan psikologi PIO. Bidang kerja psikologi. Yang pertama, institusi pendidikan, perusahaan HRD, akademisi, rumah sakit klinik. Kita juga bisa kerja di psikologi di dunia militer, bisa kerja sebagai motivator, bisa kerja sebagai praktisi untuk menangani klien atau pribadi. Sekian dan terima kasih video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.